Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Rada Juliantika Putri pada part ketiga. Nah, pada part ketiga ini kita akan membahas tentang giro. Nah, sebelum itu saya akan share screen terlebih dahulu. Nah, pada giro ini kita akan membahas yang pertama yaitu pengertian, yang kedua perbedaan cek dan bilet giro, yang ketiga itu ada jenis-jenis cek, yang keempat karakteristik simpanan giro, yang kelima ada ketentuan umum, yang keenam itu ada jenis-jenis rekening giro. Nah, adapun pengertian menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, giro adalah simpanan atau dana pihak ketiga di mana penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan media yaitu cek, bilet giro, dan sarana perintah pembayaran lainnya. Yang selanjutnya itu ada perbedaan cek dan bilet giro. Nah, cek adalah surat perintah tanpa syarat dari nasabah kepada bank pemegang rekening giro tersebut untuk membayar sejumlah uang kepada pemegang cek. Sedangkan bilet giro adalah surat perintah dari nasabah pemegang giro untuk memindah bukukan sejumlah uang dari rekening yang bersangkutan kepada penerima yang disebutkan namanya atau nomor rekeningnya pada bank yang sama atau bank lainnya. Nah, manfaat dari giro ini adalah yang pertama, dapat melakukan transaksi dengan menggunakan cek atau bilet giro. Yang kedua, dapat dicairkan kapan saja. Yang ketiga, giran tidak harus membawa uang tunai dalam jumlah yang banyak. Yang keempat, setiap giran bisa mendapatkan rekening koran setiap bulannya untuk memudahkan urusan administrasinya. Selanjutnya itu ada jenis-jenis cek. Yang pertama itu ada cek atas nama. Nah, cek atas nama ini adalah cek yang mencantumkan nama penerima dana. Nah, biasanya bank akan melakukan pembayaran itu hanya kepada nama yang tertera pada cek tersebut. Nah, dalam praktiknya, cek yang sudah mencantumkan nama penerima cek tetapi dia tidak mencoret kata atau pembawa, maka cek tersebut berlaku sebagai cek atas unjuk atau pembawa. Nah, yang kedua itu ada cek atas unjuk. Nah, cek atas unjuk ini berkebalikan dengan cek atas nama. Cek atas unjuk itu adalah cek yang tidak mencantumkan nama penerima cek, penerima dana. Nah, biasanya bank itu akan melakukan pembayaran kepada siapa saja yang membawa cek dan mengajukannya kepada bank. Nah, yang ketiga itu ada cek silang. Cek silang ini memiliki tanda silang yang berada di pojok kiri atas. Nah, ini dilakukan agar fungsi cek yang semula tunai itu berubah menjadi non-tunai atau sebagai pemindah bukuan. Yang keempat itu ada cek mundur. Nah, sesuai namanya, cek ini diberi tanggal mundur dari tanggal sekarang. Misalnya, Pak Budi menerima cek pada tanggal 2 Maret 2022, maka dalam cek tersebut tertulis tanggal 8 Maret 2022. Nah, berarti Pak Budi itu baru bisa mencairkan cek tersebut sesuai pada tanggal yang tertera pada cek. Yang kelima, itu ada cek kosong. Nah, cek kosong ini adalah jenis cek yang dananya itu tidak tersedia di dalam rekening giro. Nah, cek ini
tidak berisi nominal uang yang bisa dicairkan, melainkan si pemilik mengisi sendiri nominal uang yang akan dicairkan. Nah, adapun waktu pengunjukan cek itu yaitu tenggang waktunya adalah jangka waktu yang disediakan bagi pemegang untuk melakukan pengunjukan itu selama 70 hari sejak tanggal penarikan cek. Nah, masa kadaluarsa cek itu dihitung setelah 6 bulan sejak berakhirnya tenggang waktu pengunjukan. Nah, selanjutnya ada karakteristik simpanan giro. Yang pertama, dapat ditarik setiap saat oleh pemilik rekening giro atau yang disebut dengan giran. Yang kedua, dikelompokkan sebagai sumber pendanaan jangka pendek bagi bank. Yang ketiga, berbiaya murah dibandingkan sumber pendanaan lainnya atau tabungan dan deposito. Yang keempat, penetapan tingkat imbalan atau jasa giro merupakan otoritas bank-bank yang bersangkutan. Selanjutnya itu ada ketentuan umum dari giro. Yang pertama, itu transaksi giro dicatat sebesar nilai nominal dan disajikan sebesar nilai kewajiban bank terhadap nasabah. Yang kedua, transaksi pendebitan atau mutasi debit rekening giro adalah yang pertama penarikan, yang kedua pemindah bukuan keluar, yang ketiga beban administrasi bagi giran. Yang ketiga, transaksi pengkreditan atau mutasi kredit rekening giro adalah yang pertama setoran tunai dengan cek, yang kedua setoran pemindah bukuan, yang ketiga pendapatan jasa giro bagi giran. Nah, selanjutnya itu ada jenis-jenis rekening giro. Yang pertama itu ada giro swasta. Giro swasta ini dimiliki oleh perorangan, kelompok, badan swasta, yayasan sosial, dan badan non-pemerintah lainnya. Yang kedua itu ada giro pemerintah, yaitu dimiliki oleh instansi pemerintah seperti giro departemen, giro dinas perpajakan, hingga giro kelurahan. Nah, adapun jika nasabah ingin membuka rekening giro, itu ada hal-hal yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu segera kembalikan lembaran pertama bukti penerimaan cek atau biljet agar rekening bisa diaktifkan oleh bank. Yang kedua, catat pengeluaran dari tanggal, nomor, hingga jumlah uang di lembar sebelah kiri buku cek atau biljet yang berguna sebagai alat kontrol supaya pengeluaran bisa disesuaikan dengan dana yang tersimpan. Yang ketiga, hati-hati hendak mengeluarkan cek atas unjuk dan jangan sampai hilang, karena cek telah dibubuhi tanda tangan serta materai yang bisa dapat segera dibayarkan oleh bank tanpa harus melakukan verifikasi kepada pembawa cek. Yang keempat, tidak melakukan pembayaran melalui cek atau biljet apabila saldo dana tidak cukup, karena pihak bank akan menolak pembayaran tersebut. Yang kelima, hindari penggunaan cek tanpa saldo karena bisa membuat nasabah dicantumkan pada daftar hitam nasional yang disebarkan oleh Bank Indonesia kepada seluruh bank di Indonesia. Yang keenam, segera lapor ke bank jika kehilangan satu lembar cek atau biljet atau seluruh bukunya sehingga bank bisa segera memblokir rekening. Nah, yang ketujuh, cek atau biljet hanya berlaku 70 hari setelah diterbitkan. Jika melampaui tenggat waktu tersebut, maka tidak bisa digunakan atau sudah kadaluarsa.
Mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan, dan tunggu pada pertemuan berikutnya, itu pada part 4. Sekian, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.